Saya mengajar di MI Ta'limus Sibyan. Ya, MI Ta'limus Sibyan ini berada di daerahnya adalah daerah dataran tinggi, gitu, pegunungan. Pendidikan itu amat sangat penting. Ya. Karena kenapa? Ketika saya belum berada di sana di sekolah itu, yang namanya kegiatan seperti olahraga, kegiatan naikkan kelas, kegiatan untuk perpisahan dan sebagainya itu tidak ada sama sekali. Alhamdulillah ketika saya berada di sana semuanya bisa saya merubah sedikit demi sedikit, ya. Jadi memanfaatkan apa yang ada itu juga yang dibawa oleh beliau untuk menularkan kepada teman-teman guru bahwa memanfaatkan alat atau istilahnya alat peraga seadanya beliau ajarkan juga. Jadi seorang guru itu bisa mencetus 1000 pemimpin, ya. Namun 1000 pemimpin tidak bisa mencetus seorang guru. Makanya saya mengajar gitu, bagaimana anak-anak didik yang belum tahu menjadi tahu, ya, sehingga tidak dibodohi oleh orang luar. Allahumma sholli sholat. Seperti yang kita ketahui, nggak semua masyarakat prasejahtera bisa mengakses pendidikan keluarga, gitu. Banyak keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana mendidik anak dengan baik, bagaimana mengelola keluarga dengan baik. Nah, ini yang kemudian mendorong Dompet Duafa untuk membuat satu program yang bernama Rumah Momong, yang tujuannya untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat prasejahtera. Oke, jadi sebenarnya Rumah Momong tuh kegiatannya macem-macem banget. Mulai dari pertama ada kelas parenting gitu ya, yang dimana pesertanya adalah ibu-ibu. Terus juga ada kelas remajanya juga, pesertanya adalah remaja-remaja. Terus ada juga untuk anak yaitu TBM Suka Baca. Nah, 3 program besar ini sih yang biasa dilakuin di Rumah Momong gitu. Dan pesertanya ya tentunya dari beragam usia dan kegiatannya juga macam-macam. Senang ibu tuh ngelihatnya, terus pada sorak-sorak ibu-ibunya, nggak jenuh gitu. Terus hatinya yang lagi lemah tuh bangun kembali, gembira. Iya, udah dari ibu Rumah Momong di situ ya. Terus ibu tuh gembira hatinya. Barang pulang, iya begitu lagi, lesu lagi. Kalau udah di situ gembira, saya tuh ketawa-ketawa, hatinya plong aja. Kalau ada yang diceritain cerita, kalau nggak ada ya udah diam. Paling dia ngomong, ada yang ketawa gitu ya. Cuman kalau udah masuk Rumah Momong pasti gembira, itu aja intinya. Hari ini saya ada jadwal kontrol Fatih di ahli gizi RST Dompet Duafa Parung. Di umurnya Fatih yang udah 2 tahun 6 bulan itu, dia berat badannya sangat kurang, terus perkembangannya juga sangat lambat. Jadi waktu itu sih didiagnosanya terduga stunting. Jadi ya inisiatif dari Posyandu, saya nanya, ini kemana Bu? Saya bilang gitu. Akhirnya dari Posyandu disuruh ke puskesmas. Puskesmas kita dirujuk ke rumah sakit. Dan berakhirnya di sini di RST. Kita melihat bahwa zakat cukup strategis dan sangat produktif untuk bisa mengatasi kesenjangan terhadap permasalahan stunting di Indonesia. Dana zakat bisa berkontribusi dalam pemenuhan asupan nutrisi dengan gizi seimbang, lalu pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, misalnya akses jaminan kesehatan, lalu
rujukan, ya, termasuk juga pemenuhan saran dari tenaga medis yang memang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh pemerintah. Buat dompet wafa dari awal saya kenal ya, dompet wafa itu sangat support banget gitu. Jadi saya benar-benar jadi kayak ketolong gitu Kak. Mungkin kalau saya nggak kenal dompet wafa gitu, belum tentu anak saya bisa seperti sekarang. Jadi sekali lagi saya terima kasih banget buat dompet wafa semuanya, dari mulai yang pertama ya sampai ke sekarang. Alhamdulillah anak saya dapat kemajuan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelompok FHQ itu menyatukan kita, menyatukan seluruh santri yang ada dalam satu kelompok meskipun mereka berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda. Bagusnya FHQ itu karena yang orang-orang yang ngajar, yang orang-orang penghafal Al-Quran apa, yang muajinya orang-orang bagus tajwidnya apa. Alhamdulillah kalau sudah membaca Al-Quran kayak di dalam hati kayak terasa enak di kurasa, batin terlalu gelisah lah. Tenang. Mulai kerja saya tahun 2008, dulu udah kerja di Garmen sebagai operator pasang kancing. Duka-dukanya mah waktu pertamanya tuh pada ngeliatin gitu kan, kayak gimana gitu kan. Nah, lumayan bener juga kan, pertamanya mah gitu, tapi kesini-kesininya mah alhamdulillah. Kalau mereka sih nggak pada ngomong, cuman ngeliatin kayak yang beda gitu kan. Tapi saya pernah dengar sih yang itu apa bisa katanya kan kerja di ini gitu kan, itu doang pernah dengar. Kalau motivasi saya waktu itu mah kan saya pengen kerja waktu itu mah kan, waktu sebelum nikah mah gitu kan, pengen ngerasain kan orang-orang kan saya gabung sama bukan sama disabilitas kan, dia pada kerja gitu kan. Kalau dulu kan rata-rata di pabrik kan teman-teman, nah, saya cuma pengen ngerasain kayak kerja itu gimana gitu kan. Kalau terjun ke bengkel sih udah lama kan, dulu mah di mobil gitu kan, karena bapak dulu punya ini kan, angkot waktu masih ada kan, jadi sering lihat apa bantuin gitu kan. Nah dari situ jadi hobinya. Jadi langsung udah gitu bengkel motor, teman ngajakin gitu kan, mau nggak join katanya, udah nyoba-nyoba gitu kan tadinya. Alhamdulillah. Bukannya masih kalau ini mah kan kadang orang nggak percaya gitu kan, bisa bongkar gitu, kadang minta yang lain gitu. Minta dibongkarin yang lain gitu kan, ini enggak ini gitu kan ya. Tapi kalau sukanya sih jadi enak sih, jadi kita kan tahu gitu kan, bisa bongkar sendiri apa gitu. Bantuan ya ini kompresor kan waktu itu kan punya kompresor juga kan di bengkel ada, tapi karena rusak gitu kan, pas ada bantuan nah itu membantu banget gitu kan. Terus masalah yang beli alat-alat kan ada yang kurang bahan-bahan nordel apa, jadi itu membantu banget kan. Jadi kita ini kan istilahnya nggak harus nyari keluar gitu kan. Saya jualan pisang dari bengkel, alhamdulillah bisa mensekolahan anak, terus bisa ini betulin rumah sedikit-sedikit gitu, kalau ada lebih betulin gitu kan, tambah-tambah gitu. Udah gitu biaya untuk anak istri saya gitu dari bengkel. Kang Untung ini masuk ke intervensi program kami, yaitu program pemberdayaan keluarga mandiri yang mana di dalamnya ada keluarga tangguh. Nah, kami melihat ketangguhan beliau dari sisi beliau ini seorang kepala rumah tangga dengan keterbatasan fisiknya, dengan 2 orang anak dan istri. Beliau mampu untuk menghidupi bahkan menyekolahkan keluarganya dengan kondisinya seperti ini, tapi ada ketangguhan untuk keluar dari zona nyamannya beliau sebagai disabilitas, dan itu mampu beliau buktikan dengan usaha-usaha yang beliau lakukan selama ini. Dan ini menjadi salah satu pertanggungjawaban kami kepada para donatur bahwa zakat yang Anda sampaikan ke dompet duafa insya Allah tepat sasaran.